正明了，普验业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，让师姐们感恩上任之开始，感恩semua 师兄师姐们。Baiklah, 师兄师姐, sebelum kita memulai belajar Dharma hari ini, marilah師兄師姐kita bersatu hati, tangan bersikap anjali, kita berdoa dengan tulus. Silakan host, 感恩。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Ya, Kan'an Sesiong Secie, Kan'an juga terlebih dahulu kepada guru kita Mahasadar yaitu Sang Leng Tekaise, Kan'an juga kepada Yesi Secie dan Sylvia Secie yang sudah mengajak kita untuk Vision pagi ini. Kelas Sesiong Secie, hari ini saya kembali mendapatkan berkah. Saya Heavy dari Palembang. Saya selalu ditemani oleh mitra bajik saya, Secie Puspa. Caoan Secie Amitofo.
弥陀佛，早安，师姐 Happy，早安，师生师姐们，感恩阿弥陀佛。Ya, baiklah Sesiung Sece. Hari ini kita memulai kembali bab 1 pendahuluan episode 152 tubuh Dharma dari para Buddha adalah seperti jagat raya. Baiklah, ayo silakan host Kanan. Shinfasyang Sutra Teratai episode 152 Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Tubuh Dharma dari para Buddha adalah seperti jagat raya. Naskah Sutra. Tidak bergerak ataupun berputar. Tidak senggang ataupun hening. Tidak maju ataupun mundur. Tidak aman ataupun dalam bahaya. Tidak benar ataupun salah. Tidak mendapatkan ataupun kehilangan. Tidak itu ataupun ini. Tidak datang ataupun pergi. Sutra makna tanpa batas bab 1 sifat luhur. Nah, di sini kutipan naskah master ini saya mengambil cerita yaitu bahwa hakikat dari kebenaran yang tidak berubah itu oleh apapun seperti jagat raya yang luas dan tidak memihak. Hakikat Buddha tidak dapat digoyahkan oleh pujian suka duka, pujian celaan ataupun untung dan rugi. Ini adalah inti ajaran Buddha. Master juga menjelaskan kita yang belajar Dharma harus melatih batin kita agar tetap hening, luas, dan tidak mudah berubah. Nah, di sini juga ada di Sutra Makna Tanpa Batas, yaitu bab sifat luhur atau tehenping. Nah, silakan host intisari yang pertama. Intisari yang pertama, ketika duduk di sini, kita semua tidak bergerak. Semua orang menjadi hening. Apakah Anda mengetahui? Dalam satu kurun waktu yang sedikit ini, berapa jauh bumi telah mengitari matahari? Ia tetap bergerak. Perasaan yang kita rasakan saat ini sebenarnya adalah tidak senggang ataupun hening. Mereka tidak menetap dalam keheningan namun terus berputar. Maka bergerak hening yakni berlalu dengan sangat damai dan tenang. Ini disebut agregat. Nah, Sesiung Sece, ketika duduk kita seperti ini, seperti sinpasi yang kita pagi hari ini, semuanya tidak bergerak ya, kita fokus mendengarkan master. Nah, semua orang menjadi hening, kita semua hening. Tadi pagi kita mendengar master membabarkan Dharma, kita semua hening ya, Sesiung Sece. Apakah kita mengetahui dalam satu kurun waktu yang sedikit ini berapa jauh? Saat kita sedang duduk, sebenarnya tidak ada yang benar-benar diam ya Sesiung Sece. Karena segala sesuatu di dalam dunia ini adalah anicca, yaitu semua berlangsung dan mengalami perubahan. Tidak saling bergantung. Diam bukan berarti tidak bergerak, karena pada saat kita diam seperti ini, masih kita bernafas ya Sesiung Sece, kita harus sadari kita bernafas. Pada saat kita diam juga bumi ini berputar pada porosnya. Kita bernafas, jantung kita berdetak, dan darah kita mengalir, itu namanya ada pergerakan. Kemudian Master juga mengatakan bahwa gerak dan hening tidak bertentangan. Hening hadir dalam gerak. Di sini menurut saya jika batin kita terus tenang, seperti kita bersamadi, tentu kita penuh dengan pandangan kesadaran yang penuh dan juga keseimbangan batin kita. Kemudian Master juga menjelaskan tadi pagi bahwa berlalu dengan tenang dan sangat damai disebut agregat, di mana agregat itu kita sebut juga 5 skanda ya Sesiung Sece, rupa, perasaan, persepsi, bentukan batin dan juga kesadaran. Nah, di sini adalah 5 unsur pembentuk agregat. Agregat ini selalu berubah dari saat ke saat sehingga kita tidak ada atau kita mengalami ketidakkekalan. Karena rupa juga mengalami perubahan, sejak perasaan kita pun mengalami perubahan. Jadi setiap hari Master juga mengajak kita untuk tidak melekat ya, sering sekali kita mendengar Master mengatakan bahwa kita tidak boleh melekat dengan apapun.
menyadari adanya hukum alam, menjaga batin kita supaya kita tetap tenang dan tidak tergoyahkan, memahami segala sesuatu, semuanya saling bergantung dan tidak kekal. Itu adalah intisari yang pertama yang saya dapatkan. Silakan host, intisari yang kedua. Silakan host, intisari yang kedua. Sejak kita lahir, saat kecil segala hal yang juga dipelajari. Belajar berjalan, mendengarkan, belajar membaca, belajar melakukan sesuatu. Semua ini merupakan proses berkembang. Akan tetapi ketika kita beranjak dewasa, usia parubaya adalah saat seseorang telah mencapai puncak kehidupan. Selanjutnya memasuki usia tua, mulai berangsur-angsur mengalami kemunduran. Karena kondisi fisik mengalami kemunduran, daya ingat juga mengalami kemunduran. Gerak-gerik juga tidak lagi lincah, juga mengalami kemunduran. Sebenarnya maju atau mundur? Mundur. Mundur hingga pada akhirnya akan lenyap. Setelah lenyap akan kembali dari awal, karena kita semua berada dalam siklus kehidupan ini. Nah, di intisari yang kedua ini ya, sesungguhnya Master juga menjelaskan tentang perubahan atau anicca seperti yang di intisari pertama tadi. Dalam setiap siklus kehidupan kita mengalami adanya perubahan atau anicca. Misalnya ya, waktu kita lahir sampai kita merasakan ketidakkekalan. Kehidupan kita itu pasti berubah sesuai dengan hukum karma, di mana kehidupan adalah proses kita belajar dari kita bertumbuh sampai kita meninggal ya, sesungguhnya atau ketidakkekalan. Nah, saat kita dilahirkan oleh ibu kita, saat itu kita masih bayi ya, sesungguhnya kita belum bisa melakukan apa-apa. Nah, kita diajarkan oleh ibu kita berjalan, berbicara, dan berpikir. Nah, setelah kita bisa berjalan, kita bisa berpikir, inilah proses pembentukan diri melalui kita bersekolah ya, sesungguhnya. Nah, kemudian dari sekolah kita juga belajar dari lingkungan, belajar dari Dharma. Nah, ketika kita sudah menjadi di usia yang sudah proses yang kedua, setelah lahir kita akan menua ya, sesungguhnya. Setelah kita menua, kita juga merasakan proses di mana tenaga kita juga tidak seperti misalnya dalam usia sekarang seperti saya usia 40-an, saya juga tidak merasa bahwa usia saya seperti umur 17-an ya, sesungguhnya. Saya dapat melakukan apapun di luar lingkungan, tetapi saat ini saya harus memperhatikan kondisi kesehatan saya sendiri. Nah, kemudian kita juga merasakan yang namanya siklus. Setelah tua kita akan merasakan sakit ya, sesungguhnya. Nah, di mana sakit ini adalah siklus kehidupan juga. Kemudian akhirnya ketidakkekalan yaitu kita mati ya, sesungguhnya. Nah, inilah siklus kehidupan yang tidak akan bisa berubah dan tidak bisa kita elakkan lagi ya, sesungguhnya. Ini berjalan seperti apa adanya, tinggal menunggu waktunya saja ya, sesungguhnya. Kenapa sih Sang Buddha tidak boleh keluar istana waktu itu oleh orang tuanya? Karena ia tidak boleh melihat adanya 4 siklus kehidupan. Setelah melihat 4 siklus kehidupan ini, lahir, tua, sakit, dan mati, maka Sang Buddha mau membabarkan dan melatih diri agar kita semua bisa mencontoh hal-hal yang baik dan kita juga bisa tahu bahwa kita semua akan merasakan dari 4 siklus kehidupan tadi. Nah, ini adalah intisari yang kedua. Sesungguhnya silakan host intisari yang ketiga. Sering-seringlah memperingatkan diri kita semua, walaupun kita berada dalam keadaan yang tenang dan dalam keadaan tentram. Kita harus senantiasa memiliki kewaspadaan seperti ini. Meskipun kita melihat keadaan di luar sana terdapat banyak ketidakkekalan, karena itu adalah hukum alam.
maka hati kita hendaknya berdiam di dalam hukum alam tersebut. Namun prinsip kebenaran ini harus dipahami secara tuntas. Kita harus mengerti bahwa setiap saat segala sesuatu terjadi perubahan dan setiap saat juga terjadi kemunduran. Itulah kebenaran sejati dalam kondisi kehidupan kita sebagai manusia. Kebenaran sejati ini bersifat kekal, tetapi kondisi kehidupan kita selalu berubah dan tidak kekal. Maka disebut tidak maju ataupun mundur, tidak aman ataupun dalam bahaya. Sesungguhnya intisari yang ketiga ini, Master menekankan tidak maju ataupun mundur, tidak aman ataupun dalam keadaan bahaya. Nah, di mana kita selalu akan menghadapi yang namanya kelahiran, tua, sakit, dan mati. Hal ini tidak perlu kita keluhkan ya sesungguhnya, karena ini adalah hukum alam yang memang demikian. Seperti hati berdiam dalam hukum alam, menerima kenyataan, tidak melawan hukum sebab akibat, dan tidak melekat, tetapi tetap menjaga batin agar tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Nah, seringkali segala sesuatu yang disebabkan oleh sebab dan kondisi yang muncul, berkembang, berubah, dan lenyap ini adalah ketidakkekalan. Karena kita akan mengalami kemunduran baik fisik maupun batin. Master juga selalu mengingatkan ya sesungguhnya bahwa dalam kehidupan ini, dalam melatih diri, dan terjun ke masyarakat, tetapi kita harus terus waspada dan juga membangkitkan jiwa kebijaksanaan. Karena jika kita selalu mengingat di mana kehidupan selalu berubah setiap detik dan menit, jam, walaupun hari, kemudian bulan dan tahun, ini adalah hukum alam. Selalulah kita diingatkan oleh Sang Dan bahwa kita tidak boleh melekat pada sesuatu seperti untung rugi, atau aman, ataukah ini bahaya, maju ataupun mundur. Dengan melatih diri dan memahami Dharma, semoga batin kita damai dan tidak tergoyahkan. Seperti dalam kutipan yang ada di Sutra Makna Tanpa Batas ya, sesungguhnya. Di bab 1 itu, Master menjelaskan dari kata per kata. Ini adalah intisari yang ketiga yang saya dapatkan. Untuk selanjutnya, intisari keempat, saya persilakan kepada mitra bajik saya, Sece Puspa. Cảm ơn sư Chê, cảm ơn sư Chê. Mê Thô Phổ, cảm ơn Sang Delia, cảm ơn Sư Sujeman semuanya, cảm ơn Happy Sujia, cảm ơn host semuanya juga ya. Kita akan lanjut dengan intisari yang keempat ya. Silakan host, cảm ơn. Suara Puspa kedengaran nggak Ci Happy? Soalnya ini signal kurang bagus dari kemarin. Oke, Dengar kita Chê, lanjut. jelas. Oke. Yang keempat ya, sifat kebudaan adalah setara antara Buddha dan para makhluk. Jadi asalkan kita bersungguh hati memahami mana yang benar dan yang palsu. Arah yang salah kita jangan ikuti. Arah yang benar kita harus giat bersemangat, terus maju membedakan dengan jelas benar dan salah. Sifat sejati dalam diri kita setiap orang adalah setara dengan Buddha. Prinsip kebenaran, tubuh dharma dan sifat hakiki setiap orang jadi tidak mendapatkan ataupun kehilangan. Pada Buddha tidak bertambah, tidak lebih banyak dari kita. Para makhluk awam tidak berkurang. Kita tidak lebih sedikit dari Buddha. Sifat kebudaan semuanya adalah setara. Mungkin dari Sesung Sujeman ya, kita dari awal juga selalu diingatkan ya, kita semuanya memiliki hakiki sama dengan Buddha ya, setara dengan Buddha. Mungkin dari Sesung Sujeman, kita kalau Puspa merasa memang kondisi Sutra Teratai ini yang awalnya mulai dari Ulian I Ching ya, sekarang ke Sutra Teratai. Kalau dari Sesung Sujeman memang banyak sekali kita bilang tidak mudah ya untuk memahami ya. Mungkin harus dibaca berulang kali ya, sehingga kita bisa memahami. Sekarang Puspa merasakan kita sama-sama ya merenungkan ya, bahwa kita sebagai manusia memiliki tubuh, memiliki batin. Tubuh kita adalah tidak kekal, Sesung Sujeman seperti tadi yang Sece Happy sudah bilang ya. Kehidupan kita ini tidak kekal. Adanya kelahiran, sakit, tua, dan mati. Proses kita mulai dari baby sampai kita ketua,
itu adalah kemunduran, tapi dia akan maju lagi menjadi kelahiran kembali ya. Kita lihat lagi, batin kita adalah kekal. Jadi kita lihat kenapa batin kita selalu dikatakan kekal. Karena kita akan lahir kembali dengan batin kita yang tetap, Suciman. Jadi disinilah kenapa kita selalu diingatkan oleh guru kita. Bagaimana kita menjaga batin kita. Karena batin kita ini adalah sangat-sangat murni, sangat jernih. Sama dengan sifat hakiki kebudaan. Karena dalam kondisi kita proses berkalpa-kalpa dalam perjalanan ini, batin kita sudah banyak sekali ternoda oleh hal-hal yang tidak baik sehingga penuh dengan noda batin. Jadi di sini kita diingat kembali ya di dalam hari ini ya, juga dari awalnya ya, itu juga seperti Uliang Ici, dari satu hingga tak terhingga ya. Jadi di sini kita bagaimana Suciman, setelah kita memahami Buddha Dharma, kita akan membersihkan kita punya batin. Kita harus benar-benar memahami yang mana benar dan yang mana tidak benar. Jadi seperti kita sekarang semuanya sudah memahami ya, kondisi kita banyak sekali noda batin yang kita sudah tahu bahwa ini loh ego saya yang biasanya ini yang tidak baik. Bagaimana kita mengikis ego kita? Jadi dengan kita bisa mengikis ego kita sehingga kita akan membersihkan batin kita. Jadi lewat dari kita pikiran, ucapan, dan perbuatan inilah yang akan menimbulkan kondisi kita bilang kotoran batin itu ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari dengan indera kita melihat kita sudah tidak happy. Ada yang menimbulkan perasaan. Perasaan itu sehingga membuat kondisi menjadi risau dan batin kita juga mulai ada debunya. Jadi di sinilah Puspa merasakan kita sama-sama belajar ya Suciman. Sama-sama kita merenung. Kadang-kadang kita mendengar hal yang kecil, sebenarnya orang lain bukan menyatakan kita. Tapi kita merasakan kok dia seperti yang mengatakan kita. Kita sudah mulai menimbulkan ketidaksenangan. Mulai menimbulkan kerisauan. Padahal kadang-kadang kita pikir seperti masternya, kenapa kita harus ciciau dan piciau? Sebenarnya itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apa ya Suciman ya. Kadang-kadang kita bilang, kita ini seperti kadang-kadang memang di dalam kehidupan kita perjalanan seperti tadi yang dibilang ya, ada tidak ada. Itu semuanya sebenarnya kalau kita bilang dalam kehidupan kita Suciman, coba pikirkan. Satu hari berlalu itu sebenarnya kita sudah dalam proses ketenangan, sebenarnya ada gerak, ada tenang, tapi tetap dalam satu hari itu juga berlalu ya. Jadi berlalu ini kita juga harus benar-benar pahami. Berlalu ini kita dalam kondisi yang benar-benar dalam ketenangan, sukacita, atau dalam kondisi yang penuh dengan kerisauan dan ketidakbahagiaan. Jadi di sini kita selalu diingatkan oleh guru kita ya, Master selalu mengingatkan, jaga batin dengan baik. Karena batin inilah yang akan membawa kita ke kehidupan berikutnya dalam kondisi batin yang bagaimana. Kalau batin kita yang luka, kehidupannya kita akan kembali lagi dalam kondisi batin yang luka. Tapi sekarang kita semuanya setiap hari ini mendengarkan Buddha Dharma, bagaimana kita membuat batin kita sehingga menjadi jernih kembali dan bersih kembali. Bagaimana bisa merangkul si sejagat raya ini. Mungkin Suciman kita next dulu ya, nanti sama-sama ya. Kita pikirkan dan kita bisa sharing bersama. Oke, next. Host, kan en. Untuk yang kelima, tubuh Dharma dari para Buddha adalah seperti jagat raya, tenang dan jernih. Prinsip kebenaran dari para Buddha. Dharma sesungguhnya seperti jagat raya, demikian tenang dan jernih, demikian bersih. Waktu itu sangat bersih. Prinsip kebenaran juga sangat bersih, karena Anda tidak melihatnya. Anda tidak dapat menodainya. Jadi ini adalah tubuh Dharma. Prinsip kebenaran yang semula ada pada dasarnya memiliki prinsip kebenaran yang terkandung dalam sifat Buddha yang tercerahkan ini. Jadi, tubuh Dharma dari para Buddha adalah seperti jagat raya, tenang dan jernih. Dengan sendirinya tidak bergerak, berputar, senggang, ataupun hening. Nah, Suciman kita lihat dari tubuh Dharma ya. Sebenarnya tubuh Dharma ini justru ada di mana-mana. Makanya kita lihat, kenapa dikatakan seperti jagat raya? Dalam kondisi dimanapun semuanya ada tubuh Dharma. Karena kita tahu, Sang Buddha sebelumnya juga seperti kita manusia awam ya. Tapi setelah tercerahkan, dia merasakan bahwa, oh ada ini loh
yang kita bisa merasakan 4 kesunyataan mulia. Wah, ternyata hidup ini penuh dengan penderitaan. Mulai ya berkesadaran menyadari semuanya ya bahwa oh ini adalah hukum sebab akibat atau hukum alam semesta. Mungkin Susion Sudirman juga ya. Ini setiap kali kadang-kadang kita harus renungkan di dalam kondisi-kondisi sebenarnya kita sudah di dalam kondisi ini, kita melatih bagaimana kita berpikir agar kita bisa memahami bahwa kehidupan yang akan muncul lagi itu semuanya karena ada hukum sebab akibat dari kita sendiri yang berbuat, akan kita tuai akibatnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Tapi dengan kita memahami Buddha Dharma, kita akan merubah bagaimana kondisi-kondisi yang kita tidak baik itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih tenang dan akan merasakan selalu sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu memang kehidupan ini awalnya sudah diingatkan, hidup ini adalah penuh dengan penderitaan. Tapi dengan kita berkesadaran, kita memahami bagaimana kita jangan melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan penderitaan ini, Susion Sujiman. Tapi kita tahu memang hukum alam semesta tidak bilang tidak ada ya. 4 yang kita sudah pahami, ada kelahiran, ada sakit, tua, mati, itu juga adalah penderitaan. Tapi itu adalah hukum alam semesta. Dengan adanya hukum alam semesta ini kita pahami, tapi di dalam perjalanan kita dapat memilih apa yang akan kita tabur, nanti akan kita tuai. Kita tuai dalam kondisi dalam perjalanan. Jadi kita bisa bagaimana membuat batin kita tetap dalam kondisi yang tenang dan jernih. Sehingga kita dalam setiap kehidupan kita akan membawa kondisi batin ini. Karena di dalam pelatihan diri kita bagaimana untuk menjadi seorang Buddha, itu memang harus proses. Di dalam proses ini memang tidak mudah ya, Susion Sujiman ya. Melalui begitu banyaknya gelombang kehidupan kita. Tapi dengan kita memahami Dharma, kita selalu di dalam Dharma, seperti yang diajarkan oleh guru kita, yaitu Sat Paramita. Mungkin Susion Sujiman selalu ingat ya, bagaimana kita berdana, bagaimana kita juga selalu ingat di dalam melakukan apapun di dalam sila. Bagaimana kita bersabar, bagaimana kita juga semangat, bagaimana kita dalam kondisi yang selalu fokus samadhi, sehingga kebijaksanaan kita akan berkembang ya. Kita akan lanjut dulu ya, Susion Sujiman. Silakan host Kang En. Naskah sutra, para dewa, naga, setan, dan makhluk halus memberikan persembahan pada yang paling dimuliakan di antara orang-orang. Pada semua tanah Buddha seketika bergoncang hebat. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Oke, next host Kang En. Yang keenam, memberikan persembahan 2 kata ini yang paling penting adalah niat dari pikiran ini. Oleh karena itu, para dewa, naga, dan makhluk halus dengan hati penuh hormat memberikan persembahan pada yang paling dimuliakan di antara orang-orang. Ini merupakan persembahan berupa rasa hormat, persembahan berupa tindakan. Menggunakan tubuh mereka, mempraktekkan dalam tindakan nyata untuk melindungi dan menegakkan ajaran Buddha. Semua ini disebut sebagai memberikan persembahan. Semua yang diberikan persembahan, semua yang mereka lindungi dan tegakkan adalah yang paling dimuliakan di antara orang-orang. Sebab Sang Buddha mencapai pencerahan di alam manusia. Buddha telah menyadari kebenaran sejati di alam semesta. Oleh karena itu, beliau adalah yang paling dimuliakan di antara orang-orang. Telah mencapai pencerahan sempurna, pencerahannya demikian benar, arahnya begitu tepat, adalah orang yang paling dihormati di antara orang-orang. Mungkin dari Susion Sujiman juga bisa merasakan ya, bahwa tubuh kita ini seperti tadi kita proses ini ya, makin hari makin mundur. Puspa sendiri merasakan loh, Susion Sujiman. Jadi mungkin Susion Sujiman yang masih muda, pergunakan waktu sebaik mungkin. Karena kita tahu hidup ini adalah tidak kekal. Selagi kondisi sehat, pergunakan waktu baik untuk bagaimana kita selalu berbuat kebajikan di dalam Dharma. Itulah yang akan membersihkan batin kita, yang akan mengikuti kita di kelahiran berikutnya.
Karena kalau sudah sampai tahap kita 60, seperti Puspa merasakan sekali ya, Sesong Sejemen ya, semuanya serba lambat, Sesong Sejemen pertama. Kedua, kita punya pikiran ini, apapun yang kita pelajari, itu tidak mudah seperti kita masih muda. Langsung menyerap, langsung ingat. Biasanya suka mudah lupa. Karena ini proses, tidak bisa bilang bagaimana ya. Memang batin kita nih, pikiran kita ini sangat luar biasa. Tapi tubuh ini tidak bisa membantu, mendukung untuk kita melakukan hal itu ya. Karena kenapa? Angkat terlalu berat, kita sudah tidak sanggup. Jalan terlalu jauh, kita juga sudah tidak sanggup. Naik tangga terlalu, ini juga tidak sanggup. Ini kelihatan banget. Ini memang proses yang dapat kita rasakan sendiri. Jadi, Puspa merasakan kita walaupun di dalam belajar Buddha Dharma, kita harus melihat kembali di dalam diri kita proses-proses itu. Karena maksudnya, iya ya, kenapa saya membaca ini terus, tapi masuknya tidak seperti dulu bisa 100%, enggak lagi. Dia akan melemah. Jadi disinilah Sesong Sejemen yang masih muda, pergunakan waktu sebaik mungkin. Puspa merasakan dulu masuk ke Seci itu waktu itu kalau nggak salah umur 45 ya, 45 tahun ya. Itu kita energik. Sekarang udah nggak bisa, walaupun disuruh energik gimana, memang pikirannya mau energik, tapi tubuh ini nggak bisa energik loh. Sesong Sejemen nggak bisa seperti lincah begitu. Jadi disinilah Puspa merasakan selagi kita kondisi sehat dan masih muda, lakukan yang bisa kita lakukan. Karena suatu saat kita sudah tidak bisa melakukan. Jadi inilah yang Puspa merasakan, kita harus memperhatikan kembali kondisi tubuh ini juga. Karena inilah pelatihan-pelatihan, walaupun seperti kita selalu diingatkan oleh guru kita ya, bagaimana kita pergunakan sebaik mungkin ini, kita juga bukan hanya untuk mensucikan hati kita, bagaimana kita juga untuk membimbing semua orang masuk ke dalam persamuan kita. Inilah seperti persembahan ini ya. Jadi persembahan ini adalah persembahan tubuh kita. Kenapa? Karena kalau kita semuanya bisa melakukan hal yang baik, sehingga dunia ini akan menjadi dunia Buddha, Sesong Sejemen. Kenapa Master bilang kita punya visi? Mensucikan hati manusia, hidup dalam semuanya harmonis, akan terbebas dari kondisi yang tidak baik. Inilah yang Puspa merasakan persembahan yang paling benar adalah persembahan kita melakukan hal yang baik, sehingga kita bisa mengajak orang lain semuanya berbuat baik, sehingga akan mengumpulkan energi-energi positif yang sangat luar biasa. Inilah kita belajar Buddha Dharma sehingga di dalam batin kita selalu dalam kondisi yang bersih, berpikiran yang selalu baik ya. Jadi tidak ada berpikiran yang selalu merasa curiga-curiga. Kan noda batin kita di dalam itu ada kecurigaan. Kadang-kadang kita suka curiga si A. Padahal kadang-kadang barang kita tidak tahu letak di mana ya. Kita sendiri yang tidak tahu letak di mana. Tapi kita langsung mulai mencuriga. Nah, itulah yang kita bagaimana mengikis kita punya noda batin ya. Oke, kita next dulu yang ke-7. Silakan. Host kan Yang ke-7. Sebenarnya di antara alam semesta ada sangat banyak Buddha yang hanya kita dengar sebelum Buddha Chandra Surya Pradipa, sebuah nama yang sama, marga yang sama saja sudah ada 20.000 Buddha. Di belakang masih ada Buddha Dipankara. Di belakangnya lagi masih ada sangat banyak Buddha. Sebenarnya tanah para Buddha tidak ada perubahan dan pergerakan. Dunia saha kita juga tidak ada perubahan dan pergerakan. Sama saja merupakan tanah yang dibimbing oleh Buddha. Yang dikatakan tidak ada perubahan dan pergerakan adalah merujuk pada prinsip kebenaran yang tidak ada perubahan dan pergerakan. Kebenaran sejati dari dunia saha dengan kebenaran sejati dari tanah Buddha yang lainnya semuanya sama. Jadi disebut semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Buddha dari dunia saha batinnya bersukacita, alam para Buddha, batin semua Buddha juga akan bersukacita. Inilah seketika berguncang hebat. Berguncang berarti penuh semangat, antusias yang berarti bersukacita. Ini Sesong Sejemen. Coba Sesong Sejemen juga sama-sama ya kita renungkan ya. Sebelumnya mungkin bisa ada yang masih sekarang umurnya kan yang masih muda. Kita kembali lagi yang umur kita mungkin yang sudah 60-an, 70-an, 80-an. Kita renungkan. Kondisi dulu, masa dulu itu benar-benar
Kita lihat kalau kita yang itu kondisinya mungkin kita sudah ada pernah udah ada motor, udah ada mobil. Sebelum-sebelumnya masa Sang Buddha 2500 tahun yang lalu, kita kembali ke sana. Kehidupan mereka bagaimana, Susung Suciman? Apakah mereka dalam kondisi yang lebih, kita bilang lebih sederhana, lebih tenang, dan kita kembali lagi dalam kondisi batin mereka juga mungkin tidak sekotor kita saat ini ya. Karena apa? Mereka dulu belum mengenal akan uang. Masih antara barter ya, mungkin sendiri bercocok tanam, si A sendiri punya lahan sendiri di halaman bercocok tanam, makan apa, bercocok tanam apa, kita makan apa. Sederhana sekali Susun Suciman. Mulai lagi. Akhirnya, oh si A ada nanam ini, si sayur sawi. Saya ada nanam kangkung. Saya tuker sama Heavy. Heavy Suci, kita tukeran yuk. Itu cuma tukeran ya, barteran ya. Itu belum masuk ke dalam adanya koin-koin uang. Kita lihat kembali. Waktu itu hidupnya dalam kondisi yang sangat sederhana. Batinnya pun benar-benar sangat kondisi yang jernih. Tidak merasa ada keinginan mengambil barang orang atau keserahkan itu muncul. Tapi dengan adanya mulai ada koin-koin itu, mulailah kita manusia memiliki noda batin, Susung Suciman. Jadi makin ke depan ini sebenarnya noda batin kita makin tebal. Jadi disinilah setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, kita harus pahami segala sesuatu tidak kita bawa kemana-mana, Susung Suciman. Makanya saya selalu mengingatkan Mas bilang, antara kita manusia sesama manusia, sesama masalah, sesama ada sesuatu yang di alam semesta ini, barang-barang ini, semuanya hanya untuk kita pinjam pakai melatih batin kita. Jangan menimbulkan noda batin ini. Karena kenapa? Kita datang dalam kondisi baby, telanjang bukan kita. Kecil-kecil tidak bawa apa-apa. Kita pulang bawa apa Susung Suciman? Kita ingat kembali. Juga yang kita bawa adalah peti, di dalamnya hanya isi beberapa pakaian. Jadi kita harus memahami ini. Jadi sesama semuanya yang kita ketemu, Puspa merasakan, baik di dalam keluarga kita, atau saudara sedharma kita, atau di lingkungan kita semuanya, marilah kita jalin jodoh yang baik. Jangan karena hal kecil membuat kita bermusuhan. Karena kita tidak bawa apa-apa. Justru yang bagaimana kita usaha menjalin jodoh yang baik dengan semuanya, sehingga kita kembali lagi atau kita mungkin proses kita ya waktu meninggal harus di alam manapun kita mendapatkan jalinan jodoh yang baik. Apalagi diingatkan oleh guru kita bervegetarian. Kita tidak tahu nih karena kita dengan kalau ada ikrar tekad yang kuat, kemungkinan besar kita masih lahir sebagai manusia berjodoh dengan Buddha Dharma. Tapi kalau kita tidak ada tekad yang kuat dan ikrar yang kuat, kemungkinan kita akan lahir di alam yang rendah itu, tapi kita sudah berjodoh baik dengan begitu banyak makhluk. Makanya Puspa merasakan inilah yang selalu diingatkan. Bisa berjodoh dengan semua makhluk, dimanapun kita melangkah, kita akan selalu di dalam sukacita Dharma. Mungkin dari Susung Suciman nanti bisa sharing. Karena inilah Puspa merasakan selalu ya kalau setiap kita mendengarkan Dharma, kita renungkan. Oh ternyata kita akan kembali, kita datang tidak bawa apa-apa, kita pergi juga tidak bawa apa. Tapi di dalam diingatkan kita, di dalam kekosongan ada atau tidak ada. Ada. Kekosongan yang ada itu adalah batin kita membawa kembali adalah sesuatu yang menakjubkan. Yaitu kita selalu di dalam jalan Buddha Dharma. Dan kita bagaimana lebih setingkat lebih tinggi ya Susung Suciman kalau kita masih selalu belajar ya sehingga kita akan kembali lagi dalam kondisi yang memahami Buddha Dharma lebih mendalam dan kita juga dapat membimbing semuanya kembali. Oke, kita akan next untuk Vivilian Suci dulu ya. Kan Susung Suciman semuanya silakan Suci Vivilian. Ya, silakan Suci Vivilian, 早安 Suci. 感恩上等开师，感恩师兄师姐，感恩 Puspa dan Heavy Suci. Jadi hari ini adalah tentang bahwa dikatakan saat kita mendengarkan Dharma, berarti kita telah memiliki 6 faktor penyempurna, yaitu ada bukti, ada tempat, ada yang mendengar, ada Buddha yang mengajarkan, dan ada
Demikianlah yang kudengar, ini benar-benar merupakan pembuktian bahwa hal ini memang demikian adanya. Sutra Buddha, kita harus memiliki bukti nyata. Dan inilah yang disebut prinsip kebenaran yang sejati. Dan tadi tentang tubuh dharma dari Buddha itu adalah seperti jagat raya, yaitu tenang, jernih dengan sendirinya, tidak bergerak atau berputar, tidak senggang ataupun hening. Jadi di sini dikatakan kita menghabiskan waktu kita dalam keheningan, ketenangan dan stabil. Ini disebut tidak bergerak. Jadi batin kita jaga agar selalu samadhi. Kita memiliki perasaan bahwa bumi ini telah mengitari bumi. Tetapi waktu terus berlalu dan kita tetap bergerak. Tapi batin kita tetap sangat hening dan tidak senggang. Kita tidak menetap dalam keheningan, tetapi terus berputar, yaitu bergerak, berlalu dengan damai dan tenang. Inilah yang juga disebut agregat dari aksi kita atau gerakan kita. Kita tidak merasakannya. Yang kedua, tidak maju ataupun mundur, tidak aman ataupun dalam bahaya. Jadi sejak kecil kita menuju dewasa, usia parubaya, dan saat seseorang telah mencapai puncak kehidupannya, semua orang usia tua itu mengalami kemunduran kondisi fisik, daya ingat, sehingga pada akhirnya akan lenyap atau meninggal, yaitu kembali lagi kita dari awal. Inilah yang disebut siklus kehidupan dengan ketidakkekalan yang bisa terjadi dalam sekejap, seketika itu tidak kekal. Tetapi jika kita memahami prinsip kebenaran dengan tuntas, setiap saat segala sesuatu itu selalu terus terjadi perubahan dan kemunduran. Ini juga disebut kebenaran sejati. Dan ketiga, tidak benar atau tidak salah, tidak mendapatkan atau kehilangan, tidak ini ataupun itu, tidak datang atau tidak pergi. Tidak benar berarti salah, palsu, dan tidak tepat. Tetapi kita dengan menggunakan kebijaksanaan, kita menjadi tidak perhitungan lagi. Dan kita tidak ada untung dan tidak ada rugi. Dan prinsip kebenaran sejati itu bisa membedakan dengan jelas benar atau salah. Kebenaran sejati yaitu sifat kebudaan itu selamanya ada di dalam batin kita. Sifat kebudaan para makhluk dan Buddha itu adalah setara. Arah yang benar haruslah kita dengan giat bersemangat terus maju. Prinsip kebenaran, tubuh dharma, sifat hakiki, setiap orang itu setara dengan Buddha. Tidak ini ataupun itu tidak membedakan apakah dia berada di sini atau di sana pada waktu yang sama. Dulu kita perlu waktu lama untuk mencapai tujuan. Sekarang kita dengan menggunakan koneksi video untuk bisa berbicara dengannya. Dan saya juga, maksudnya master juga bisa menjawab. Ini menggunakan teknologi yang berkembang. Jadi disinilah kita harus benar-benar memahami bahwa di dalam pelatihan diri ini kita harus menggunakan kebijaksanaan
dan kita telah menghilangkan banyak tabiat buruk, dan juga kita harus tidak perhitungan lagi dengan orang-orang ya. Jadi kita harus bijaksana, bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang terakhir adalah naskah sutra. Para dewa, naga, setan, dan makhluk halus memberikan persembahan pada yang paling dimuliakan di antara orang-orang pada semua tanah Buddha, dan seketika berguncang hebat. Jadi sebelum Buddha membabarkan Sutra Teratai, beliau berada dalam kondisi samadhi. Dan juga setelah beliau siap, semua orang-orang itu, dan Buddha akan mulai dengan pembabarannya. Seketika pun saat itu terdapat 6 tanda-tanda, yaitu salah satunya adalah seketika bumi berguncang hebat. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn sư chị Phi Liang. Kita lanjut dengan Sidik Susyong. Silakan Susyong Sidik. Cảm Chào ơn. Sang Hao Puspawati Seje, Chào Sang Hao Happy Seje. Ya, Sang Hao. saya jadi tertarik juga ikut membahas tentang tubuh kita yang semakin melemah yang tadi sempat Puspawati Seje babarkannya. Jadi kita di usia yang sudah 56 tahun ataupun usia yang sudah cukup berusia seperti sekarang ini ya, kita memang bisa merasakan bahwa mata makin lemah, telinga makin kurang pendengarannya, ya. Selain yang tadi Puspawati saja juga cukup sudah sampaikan kayak kaki, tangan dan sebagainya. Nah, kalau kadang-kadang kalau kaki, tangan kita bicara mungkin banyak orang masih bisa mempertahankannya lewat fitness ya. Rajin-rajin berolahraga gitu kan. Tapi kalau mata, telinga kan itu olahraganya itu kan hampir nggak ada ya. Mau diolahragain gimana gitu ya. Kucek-kucek malah tambah parah gitu. Tapi satu hal dalam proses tersebut gitu, bagi saya pribadi gitu malah justru menyadarkan saya bahwa di usia senja kita itu kita justru harus lebih banyak menggunakan mata batin, telinga batin kita untuk melihat, mendengar sesuatu. Karena kembali lagi roh kita itu abadi. Jadi batin kita itu abadi gitu loh. Jadi dengan melatih diri untuk melihat sesuatu hal dengan mata batin, mendengar sesuatu hal dengan telinga batin, itu akan membuat kita menjadi lebih aware, istilahnya lebih siap, waspada gitu dalam segala hal, dalam segala ucapan, tindakan, dan perbuatan, perkataan dan tindakan. Nah, cara terbaik untuk menjernihkan batin yaitu supaya batin kita ini yaitu dengan cara selalu damai dan tenang. Dan tentu aja gitu itu perlu juga lewat yang namanya melatih diri kita untuk lebih penuh cinta dan welas asih pada semua makhluk. Makanya di sini lewat bervegetarian gitu ya, seperti tadi Puspawati juga sudah sampaikan gitu bahwa lewat bervegetarian itu adalah cara yang terbaik gitu loh. Karena lewat bervegetarian kita akan timbul yang namanya rasa empati, bukan hanya pada diri kita sendiri aja, tapi pada semua makhluk, ya. Dan mudah-mudahan Susyong Sucip juga bisa melihat positifnya bervegetarian itu bukan karena hanya akan menimbulkan sukacita setelah jangka panjang saja, tapi juga akan membuat kita itu lebih bahagia, ya. Dan tentunya apapun itu juga kadang dalam prosesnya memang ada yang namanya paksa, tapi bukan keterpaksaan. Itu dulu sharing dari saya, Kanan Susyong Suci. Cảm ơn ya, Susyong Sidik. Cảm ơn Susyong Sidik. Mungkin dari Susyong Sucimen yang lain ada lagi, silakan. Ya, Ông Chue silakan. Susyong, silakan Susyong, cảm ơn. Ya, selamat pagi Puspa Sece, selamat pagi Heavy Sece. Ya, Kanan ya. Sangat Kanan ya atas apa yang telah diseringkan ya. Jadi dengan adanya moderator ya,
Kita hari ini sangat kangen ya seperti kemarin juga dari Tan Sesiong dan Cendana Sesiong ya. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan ya. Ya, juga dari Vivi Lang Sice dan Sidik Sesiong ya. Kita sama-sama belajar ya Sesiong Sice. Jadi mengenai apa yang disampaikan di Sutra Makna Tapa Batas di bab 1 sifat luhur ini memang tadi juga begitu banyak ya disampaikan tentang tidak bergerak ataupun uh, mundur ya. Jadi memang kita melihat tidak maju ataupun mundur ya. Jadi memang kita melihat di sini ada menggunakan kata atau ya, atau di sini. Berarti selalu ada atau di sini. Jadi memang seperti tadi telah diseringkan ya, ini menjadi penggunaan kata atau itu menjadi satu pilihan ya, satu pilihan. Misalnya contoh ya, mohon maaf ya, ini contoh seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita masuk ke kedai kopi, orang akan tanya kita, kamu mau minum kopi atau teh? Ya, kopi atau teh memang secara kita lihat berbeda. Namun secara pilihan itu adalah sama, yaitu dalam koridor minuman. Ya, oleh sebab itu selalu disampaikan atau ini dalam satu koridor yang sama. Ya, mengapa? Karena dalam kehidupan ini kita begitu banyak keinginan-keinginan yang terkondisi, ya terkondisi oleh noda, oleh debu-debu yang ada di batin kita ya. Oleh sebab itu, dengan adanya sharing dari moderator dan teman-teman ya, kita akhirnya semakin bisa menambahkan pengetahuannya dalam diri kita. Nah, oleh sebab itulah di bab 1 sifat luhur ini, Master telah pernah menyampaikan ya, mengapa kita sebagai relawan dalam bersumbangsi, memberikan bantuan, kita semestinya lah yang harus bersyukur, ya bersyukur dan juga bahkan membungkukkan badan kita, ya karena apa? Karena pada saat itu kita juga melatih. Oleh sebab itu kalau dikatakan bagaimana prosesnya, tentu di sini kembali kepada proses dan praktek kita. Jadi kita hari ini telah mendengar, ya berusaha memahami dan juga dengan cara merenungkan dan praktek tentunya. Setelah itu baru bisa memahami. Jadi pada saat kita membukukan penyerahan bantuan, kita juga membukakan tubuh kita, maka kira-kira apa yang dirasakan oleh penerima bantuan itu? Ya, maka tentunya di sini Master menyampaikan tentang menyelimuti dengan cinta kasih. Jadi kita menyelimuti penerima bantuan itu dengan cinta kasih dan juga praktek budi luhur. Nah, oleh sebab itulah batin luhur yang didasari oleh cinta kasih dan welas asih ini di dalam perjalanan selanjutnya lah yang akan juga menjadi satu pondasi kita dalam mempraktekkan kebajikan-kebajikan. Dan tubuh kita tahu pada suatu saat ya seperti tadi diseringkan ya, itu suatu saat juga akan apa hancur ya. Dan juga pentingnya di dalam perjalanan kita ini uh, sesuai dengan selalu diingatkan ya, sub yang keempat itu adalah berlapang dada ya. Berlapang dada itu berarti kita bisa menerima setiap kondisi yang ada dan juga itu adalah suatu kebijaksanaan yang tertinggi. Jadi kan ya, Puspa ya, mohon maaf ya kalau ada silap kata ya. Kan Susung Sice, kan. Cảm ơn ông Chiu Sư Xiong. Mungkin dari Sư Xiong Sư Jimen yang lain ada lagi? Silakan Sesiong Sece. Silakan kita sama-sama belajar di sini ya, karena kita sama-sama juga bisa melihat kembali. Ini Gunawati Suci, silakan Cigun, Sausang Selamat pagi, Puspa Sece, Hevi Sece, Kanen, Sangren Kaise. Selamat pagi, Sesiong Sece semua. Sangat kanen juga ya kepada tim Sinfasiang ya yang bekerja sangat luar biasa ya untuk kita para murid master ya supaya lebih paham ya, lebih memahami ajaran kebenaran ya, kebenaran sejati. Dan tentunya tidak lupa untuk dipraktekkan dalam tindakan nyata ya.
Nah, itulah ya harapan guru kita. Tadi ya saya menyimak dari kata Puspa Secé, Sidik Susyung ya, usia ya. Memang kadang-kadang berbicara masalah usia, saya tuh introspeksi, iya ya saya bilang. Mata sudah kurang ya, pendengaran sudah kurang ya, makanya sangat luar biasa ya jalinan jodoh Puspa Secé itu di usia yang seperti Heavy Secé begitu ya, nggak seperti saya di usia yang sudah lanjut baru baru mau apa mau belajar gitu ya. Jadi ya tidak usah berkecil hati ya. Saya akan selalu belajar bersama-sama dan bersama-sama belajar ya. Karena dikatakan waktu dan kondisi ya. Memang saat ini ya, tadi Puspa Secé mengatakan saat ini kita genggam usia 40, ayolah gitu ya. Karena memang kita ini perlu regenerasi ya, apalagi saya di JB2 ya, itu kebanyakan ya itu usianya udah pada ya tuir-tuir lah. Kadang-kadang kasihan ya sebagai ketua HC-nya tuh yang masih muda ya, ya salah satunya ini Genesis Yung. Bagaimana cara membimbingi eh, para murid master nih yang udah pada lansia gitu ya, yang lambat, yang pendengarannya kurang, yang matanya juga udah ya begitu ya. Memang ketidakkekalan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri saya ya khususnya dan diri kita semua. Tadi Puspa Secé gue mengatakan ya dulu rasanya energik banget. Iya, saya juga kadang-kadang gini, aduh ini capek deh rasanya, tapi suka cita gitu ya. Aduh ini lagi kemas-kemas barang, wah pada saat bekerja sih penuh semangat ya, tapi begitu malam tidur, aduh rasanya masih kepengen tidur gitu ya. Ya itulah, jadi memang harus selalu dibangkitkan ya, sebersit niat awal kita. Oh iya, saya ini harus mengikuti ini ya, mau mendengar, mau menyimak gitu ya, keharuman Dharma setiap hari gitu ya. Jadi ya manfaatkan ya waktu saat ini ya, khususnya bagi yang muda-muda ya. Dan kondisi kita nih masih sehat ya. Ya kita itu memang harus genggam baik-baik ya waktu dan kondisi saat ini, jangan disia-siakan berlalu begitu saja ya. Jadi kalau yang masih muda sudah menjalin jodoh baik ya, seperti Puspa Secé tadi, usia 40 itu udah sangat luar biasa ya, bisa satu keluarga gitu banyak ya yang kita teladani ya. Tapi bukan suatu penyesalan ya bagi diri saya khususnya, bagi diri kita yang sudah di usia 60 baru belajar gitu ya, tidak menutup kemungkinan ya, walaupun pendengaran kurang ya, mata kurang ya, energik juga sudah tenaga juga udah tidak energik lagi ya. Nah itu tapi tidak menutup kemungkinan ya, kita yang penting punya sebersih niat pikiran ya. 3 pintu karma itu belajar terus, berusaha terus ya. Karena di sini dikatakan tubuh Dharma dari para Buddha ya itu seperti jagat raya. Itu memang tak terbatas ya, sangat luas ya, diibaratkan seperti jagat raya. Nah, begitu juga batin ya. Nah, tadi juga kita sudah banyak mendengar tubuh dan batin ya. Tubuh ini nggak perlulah dilekati ya. Aduh, kamu banyak uang yuk. Ini udah tua nih, mata dikasih ini naik biar nggak turun. Kulit biar nggak keriput ini ya, buat apa ya. Jadi kalau kita belajar ya, sudah menyadari adanya ketidakkekalan ya, itu pasti ya udahlah sekarang bersumbangsi aja terus dengan kekuatan yang ada ya, dengan waktu dan kondisi yang ada. Kita sadar ya, ketidakkekalan juga kita tidak tahu ya, baik itu ketidakkekalan dalam kehidupan atau mengalami
fase ya, lahir, tua, sakit dan mati ya. Tentunya itu akan akan saya hadapi ya. Nah, tapi batin ini siapapun agama apapun, batin itu akan selalu kekal. Dia ya tidak akan hancur ya. Nah, seperti itulah kebenaran sejati ya. Kebenaran sejati itu enggak pernah prinsip kebenaran atau kebenaran sejati itulah yang kekal. Ya itulah batin kita. Kenapa harus selalu dilatih? Makanya kalau saya berpikir, oh iya ya, ternyata memang tidak jauh dari batin dan tidak jauh dari air dharma. Kenapa air dharma itu sangat bermanfaat gitu ya? Kenapa Buddha itu dikatakan sebagai tabib yang mengobati batin yang sangat mujarab gitu. Nah itulah jadi memang dikatakan batin dan air dharma enggak jauh dari itu, tapi apakah kita bisa melatihnya supaya batin ini ya atau dari 3 pintu karma yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan ya itu di dalam gudang kesadaran ke-8 apakah karma baik atau karma buruk yang lebih banyak. Nah, itulah yang sedang dilatih. Apakah 6 paramita? Apakah 4 kebenaran mulia sudah kita pahami? Kenapa sih kok saya menderita aja setiap hari? Kenapa sih batin saya kok selalu ternoda aja setiap hari? Nah, di situ setelah belajar ya sedikit-sedikit setiap hari belajar memahami, kemudian mau mempraktekannya ya. Kenapa saya bisa menderita? Karena saya melihatnya selalu ke atas ya, tidak pernah melihat ke bawah. Nah, kenapa selalu muncul noda batin ya begitu? Kalau selalu memandangnya ke atas ya, tentu tidak selalu noda batin selalu timbul ya. Tapi kalau kita memandangnya ke bawah ya, itulah subseci ya kita akan bangkitkan ya. Berpuas hati ya, berpuas diri, kemudian ada rasa syukur, ternyata saya masih diberikan tubuh yang sehat ya, saya masih bisa diberikan kesempatan untuk menciptakan berkah ya dan membangkitkan atau menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ya. Kemudian kita juga bisa berpengertian, bisa bertoleransi dan kita bisa melapangkan hati, melapangkan dada ya. Nah, akhirnya apa? Ya sukacita ya, kita cinta kasih itu yang kita berikan nggak ada lagi penyesalan ya, welas asih yang kita berikan nggak ada lagi keluh kesah ya, sumbangsi tanpa pamrih juga ya, yaitu nggak pernah ada keluh kesah, nggak pernah ada penyesalan, akhirnya yang didapatkan adalah sukacita setiap hari dalam menjalani kehidupan baik di dalam intern maupun ekstern ya. Itu saja ya Puspa Sece dan Heavy Sece. Tolong dilengkapi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ucap. Kangen Puspa Sece, kangen Heavy Sece, kangen Sesiung Sece semua. Kangen C. Gunawati ya, mungkin kangen juga ya Susung Sejemen ya. Kita ingat kembali ya, walaupun kita berumur, kita tetap harus semangat ya, karena kita lihat dari guru kita ya, tetap semangat. Jadi sebenarnya kita kembali lagi. Dalam pelatihan diri ini sebenarnya tidak ada batasnya ya. Jadi kita akan tetap selalu semangat sampai kita akan kembali lagi tetap semangat di dalam Buddha Dharma. Mungkin dari Siong Sejemen yang lain, ini Yeni Sece. Silakan Ci. Silakan Sece Yeni dari Jambi, Cawan Sece. Cawan Sece, suara saya jelas? Jelas Ce. Sebelumnya Kangen Sangren kita yang luar biasa. Kangen Sece Puspa dan Sece Heavy moderator kita yang luar biasa. Kangen untuk hari ini episode ini menyentuh saya, maksudnya luar biasa. Kangen untuk semua tim Sufansiang yang udah bekerja di belakang layar, kangen semua yang sudah sharing, kangen atas hari ini. Saya izin belajar sharing ya. Saya tersentuh dengan poin kedua dan pada dasarnya menyangkut juga untuk episode kali ini. Jadi poin kedua tadi ya kan, kangen ya untuk ini yang udah memunculkan intisari kedua. Jadi perjalanan hidup manusia lahir,
bertumbuh ya kan, akhirnya kecil menjadi dewasa, belajar berjalan, mendengarkan. Itu proses ya kan. Ini sebenarnya adalah proses perubahan atau anicca. Jadi kita tahu ya, lahir, bertumbuh, mencapai puncaknya, kemudian menua dan akhirnya tiada. Jadi seakan-akan kita dari kecil itu maju, kemudian saat sudah mulai menua kita mundur. Kita tuh anggap seperti maju mundur, padahal ini adalah fenomena dari hukum alam, dari proses perubahan anicca yang tidak bisa kita lawan dan tidak bisa kita, maksudnya itu kita mempertahankan selamanya. Kan nggak mungkin kan kita bilang, oh jangan tua, terus usia ini tuh kan nggak mungkin, itu sudah pasti anicca. Jadi masa kanak-kanak sampai dewasa sepertinya seperti kemajuan. Kemudian sampai puncak kehidupan, tubuh ya mulai melemah, ingatan berkurang, tenaga menurun. Mungkin kita melihat sekeliling kita ya, mungkin saya belum sampai fase yang seperti itu, tapi saya melihat dari sekeliling kita, dari keluarga, dari saat kita terjun ke masyarakat, kita memahami fenomena ini. Jadi sebenarnya tuh bukan artinya kita itu gagal saat mengalami perubahan ini. Tetapi balik lagi kita pahami bahwa itu adalah manifestasi dari ketidakkekalan. Karena anicca ya kan, karena kita masih berada dalam samsara. Jadi setelah satu kehidupan ini berakhir, seperti kata Seci Puspa tadi, kelahiran kembali akan terus berlangsung sesuai dengan kondisi, sebab kondisi yang kita ciptakan. Nah, poinnya ini, kita ini jangan melekat pada karena aku nih sedang maju, aku dalam masa puncak, atau saya nih sedang mundur. Jadi saya mungkin belum sampai usia 50-60 ya, kebetulan saya ikut juga mengenal Suci pada saat usia 30-an. Jadi kita jangan tanda kutip ya, kita bangga saat kita dalam kondisi kita sedang maju, fisik kuat atau oh kita posisi ini lagi di atas, mungkin dalam hal pencapaian dan segalanya dalam kehidupan ini. Karena kalau kita melekat pada itu, kita akan kecewa saat kita mengalami kemunduran, baik fisik ataupun terjadi sesuatu hal di kehidupan kita. Nah, kita bicara fisik ya kan, kalau kita saat sudah menua ya kan, atau menurun, kita lupa bahwa perubahan itu memang sifat alami kehidupan. Tapi yang penting paling harus kita ingat, kita harus tetap bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Bukan dari usia atau kekuatan fisik, tapi ataupun kemampuan duniawi ya kan, tetapi kebijaksanaan, welas asih, dan kualitas batin kita. Jadi yang terpenting itu bukan mengejar masa muda atau takut menjadi tua, tetapi menggunakan setiap tahap kehidupan kita ini untuk menanam kebajikan dan memperdalam praktik dharma. Jadi walaupun suatu saat nanti tubuh saya menua, saya berharap batin saya itu tetap bisa semakin matang, semakin bertumbuh. Jadi walaupun nanti saat tenaga saya itu berkurang, saya berharap welas asih dan kebijaksanaan saya itu tetap dapat bertumbuh. Makanya saya terus belajar. Makanya kan atas mitra bajik yang mengenalkan saya Sun Fansiang, kan kepada semua tim yang ada di Sun Fansiang, kan saya hari ini masih dapat mendengarkan Dharma. Jadi saat saya membaca poin ini, mendengarkan sharing dari moderator, sharing dari Seci ini, saya menyadari ya, saya dulu mungkin pernah mengukur diri saya dari pencapaian saya, dari kemampuan saya dan kondisi fisik saya. Jadi saat saya berhasil, saya senang. Tetapi saat saya mulai misalnya gagal, itu atau harapan kondisi tidak sesuai harapan, itu hati saya gelisah. Nah, jadi dengan adanya Dharma Master ini, saya kangen banget. Saya menyadari bahwa kita ini setiap hari ini kondisi fisik, kondisi keadaan tuh bisa berubah. Tapi atau bisa mundur. Tapi saya tidak boleh mundur. Apa yang tidak boleh mundur dari saya? Meskipun mengalami perubahan fisik maupun keadaan, adalah tekad untuk belajar Dharma dan tekad untuk mempraktekkan dan melayani, membantu semua makhluk. Jadi jika hari ini saya masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dharma, mempraktekkan dengan terjun menjadi relawan, berbuat baik dan menolong orang lain, maka ini adalah kesempatan saya yang sangat berharga ya untuk menanam benih kebudayaan. Jadi kemajuan sejati itu bukan artinya saya harus lebih hebat dari orang lain, tetapi apakah saya hari ini mampu lebih rendah hati, lebih sabar, atau lebih mampu untuk memberi manfaat dibandingkan kemarin. Jadi ini yang perlu saya capai.
ya kan, di antara misalnya kemunduran fisik saya ataupun keadaan yang tidak sesuai harapan. Jadi tekad saya itu apakah saya ada maju, kebijaksanaan atau welas saya apakah saya maju. Jadi ini yang saya perlu pertahankan, tekad saya, kemajuan yang perlu tetap ada meskipun usia bertambah. Jadi proses itu bisa mundur, dari maju menjadi mundur itu bisa terjadi, tetapi batin tidak harus ikut mundur, karena setiap perubahan dalam hidup kita itu adalah proses jalan untuk lebih mendekati sifat kebudaan yang pada dasarnya ada di setiap makhluk, setiap manusia. Kita pada dasarnya punya hakikat kebudaan. Tapi dengan memahami adanya ketidakkekalan ini, kita pahami adanya hukum sebab kondisi, kita belajar untuk tidak takut atau tidak risau menghadapi penuaan atau perubahan. Tapi melainkan semakin menghargai setiap detik kehidupan ini untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi semua makhluk. Nah, dari sini saya juga belajar ya dalam kehidupan sehari-hari ya kan, untuk bukan berarti saya ini melekat pada tubuh, saya membiarkan tubuh ini ya udah memang misalnya sakit atau misalnya menua atau prosesnya fisiknya berkurang. Jadi saya membiarkan ya kan, kayak melekat atau udahlah biarin lah, memang ini harus alami. Bukan juga saya mengejar, saya harus umur panjang, harus ini, sampai menghalalkan segala cara yang sampai gimana ya kan. Tetapi saya belajar itu memelihara tubuh ini sebagai sarana untuk menjalankan dharma dan melayani semua makhluk. Tadi kita tahu ya kan, tubuh ini adalah kendaraan untuk berkultivasi, artinya itu menggunakan tubuh ini untuk menimbulkan kebijaksanaan dan welas asih, tapi juga menggunakan tubuh ini untuk terjun ke masyarakat. Maka kita perlu tubuh ini. Apa yang perlu kita jaga? Tadi Sisyong Sidik Jaya, Sice Puspa ya kan udah menyampaikan tentang bervegetarian, itu saya setuju banget ya kan. Jadi kalau untuk yang mungkin bahasa umumnya, tentu peserta di Sumfangsiang ini terdiri dari berbagai kalangan, dan mungkin ada yang belum bervegetarian, mungkin ada yang sudah lagi dalam proses mencoba, atau mungkin yang sudah biasa cuy cakgo menjadi yang vegetarian, atau bisa saja diganti menjadi cuy cakgo yang nggak vegetarian, di hari selain cuy cakgo itu vegetarian, jadi lebih banyak hari bervegetarian. Nah, ini mungkin saya bisa ringkas itu ya, menjaga kesehatan dengan pola hidup yang benar. Pola hidup yang benar gimana ya Kak? Master tentu kita udah melihat ya. Master udah umur 90 tetapi mampu tetap hari ini sampai detik ini masih tetap turun ya kan. Apakah Master itu tidak vegetarian? Master vegetarian dari usia sebelum menjadi bikuni ya kan. Kita tahu ya dari Master dari usia 15 ya, dari kecil sebelum adanya suci ini. Tapi Master tetap sehat kan, bahkan Master ini punya riwayat penyakit jantung ya kan, tetap sehat. Artinya apa? Bervegetarian itu tidak melemahkan fisik kita. Saya pribadi pernah bertemu dengan Sice Puspa, Sice Heavy ya kan, saya melihat fisik Sice Puspa itu sehat. Saya juga pernah bertemu dengan Sisyong Sidik ya kan. Sisyong Sidik saya tahu itu vegan, tapi saya melihat fisiknya itu tinggi besar dan mampu berkendaraan jauh. Maksud itu untuk usia, saya nggak tahu usia Sisyong Sidik, tapi usia pastinya di atas saya. Nah, bahwa bervegetarian tidak memundurkan fisik kita, malahan kalau kita mampu menerapkan pola hidup vegetarian yang benar ya kan, tentu yang benar ya kan, yang bergizi, itu adalah proses kita menjaga kendaraan kita, batin kita, tubuh kita itu sehat, tentu dibarengi dengan olahraga, banyak bergerak. Olahraga ini ya setiap orang punya beda-beda ya kan. Kalau saya, teman Jambi udah tahu saya penggila yoga, tapi saya mendapatkan manfaatnya. Kenapa ya kan? Saat saya terjun, ini contoh ya kan, saya sharing ya kan. Bukan berarti saya mengejar saya harus kurus atau apa, karena pada dasarnya saya fisik saya sudah termasuk mengarah ke kurus ya bagi yang mengenal saya. Tapi saya perlu. Kenapa? Dulu saya saat terjun ke ini, saat umur 30-an, saya mau jongkok, saya ada skoliosis ya kan, itu sangat susah. Kenapa saya perlu jongkok ya? Kenapa saya Kenapa saat saya survei Tunjung Kasih, saya ke rumah Kan Enhu,
Kita tahu ya mereka tuh tidak menyediakan kursi. Kita tahu kehidupan mereka susah. Tapi apakah jadinya mereka duduk lantai, kita jadi tegak? Itu kan rasanya tidak humanis menurut saya. Nah, tapi saat saya mau duduk di lantai, saya memahami ya kan relawan lain, saya memikirkan saya harus ke rumah KNU yang lain atau survei lokasi yang lain. Tentu saya perlu menjaga celana putih saya ya kan. Eh, saya juga mungkin memahami saat ke rumah KNU saya alami ya. Mungkin yang pernah ke rumah Ahmad Tobi itu apa, rumahnya itu ya di lantainya ya tidak bersih, ada semut, ada kecoa. Saya memahami ada yang nggak berani duduk. Saya memahami relawan. Tapi saya juga nggak tega kalau dia duduk, KNU-nya terbaring, saya tegak, dia harus mendengar dari saya. Jadi saya perlu ini saya tidak berarti saya meminta relawan seperti itu ya. Saya itu posisinya itu seperti bukan jongkok. Jongkok itu kan nampaknya tidak humanis. Saya duduk bersimpuh tapi lutut saya tuh tidak menyentuh, maaf belakang saya itu tidak menyentuh lantai. Tapi saya seakan-akan tuh bersimpuh. Dan ini tidak mungkin saya bisa lakukan di saat usia 30-an itu saat saya belum ibarat itu tanda kutip menggilakan yoga. Karena saya saat yoga ini saya melatih kaki saya untuk mampu fleksibel, untuk mampu bertahan dengan kondisi demikian. Nah, ini saya perlu menjaga badan saya untuk saat saya terjun. Nah, ini juga memungkinkan saya untuk terus belajar dharma. Karena dulu skoliosis saya sampai saya duduk itu pinggang saya sakit ya kan. Tapi dengan saya olahraga dengan yoga itu tentu dengan coach yang melatih saya ya kan. Itu sakit pinggang saya menghilang. Nah, kemudian yang kedua, pastinya menggunakan tubuh ini untuk berbuat kebajikan. Tangan dipakai untuk menolong, kaki dipakai untuk melangkah ke tempat yang membutuhkan. Kita tahu ya, ke rumah KNU tidak semua bisa dicapai dengan kendaraan. Kita perlu berjalan. Dan kemudian mulut ini untuk mengucapkan kata-kata baik, menampilkan baik. Supaya kenapa? Ini adalah cara terbaik menghargai tubuh saya. Jadi saya menggunakan tubuh saya untuk berbuat baik. Dengan menggunakan tubuh saya berbuat baik, berarti saya juga menanam benih karma baik. Semoga dengan adanya benih karma baik, di saat saya tua ini, ya tubuh saya menua ini, ya semoga tidak mengalami hal-hal yang ya maksudnya sakit di usia yang masih belum tahu tua dan sebagainya. Karena perlu kita ketahui, saat saya mengalami sakit ini, saya menyadari bahwa ada hukum karma yang berjalan, hukum karma yang berbuah. Mungkin di kehidupan dulu atau kehidupan yang dulu kita waktu masa muda saya belum mengenal suci. Mungkin saya pernah melakukan hal yang tidak baik sehingga saya berbuah. Nah, kemudian menjaga batin agar tubuh kita tetap sehat. Saya menyadari saat saya mengalami kemarahan, kecemasan, atau kebencian itu menguras energi. Saya nggak tahu mungkin lah, tapi menguras energi saya. Nah, saya melepas kebencian saya, kemarahan. Karena kemarahan ini, pernah nggak berpikir saat kita marah, tensi kita naik, saat kita emosi, badan kita tuh ikut terseret loh tanpa sadar. Mungkin tensinya atau sampai pusing. Pernah nggak sampai marah, sampai akhirnya pusing. Nah, sebaliknya kalau kita menjaga hati yang damai, penuh syukur, penuh kasih, itu tanpa sadar membuat tubuh kita itu lebih ringan atau lebih sehat. Jadi, tubuh ini pasti menua. Kita tidak dapat menghentikan proses penuaan. Tetapi kita dapat belajar melawat tubuh dengan baik. Dengan adanya tubuh baik, kita dapat memanfaatkan tubuh ini dengan sebaik mungkin, tentu untuk menjadi lebih baik. Tapi ini tentu butuh proses, semua butuh proses bertahap. Tetapi jangan lupa, jangan menunggu kita sehat sempurna dulu, perfect dulu baru berbuat baik. Tetapi ya tentu dalam prosesnya kita jangan mengabaikan kesehatan kita juga. Kita terus maju ya kan, terus berproses, tidak menunggu kita sehat, kita sempurna, kita punya waktu. Tubuh ini memang tidak kekal. Waktu ini memang kita sibuk, ya kan? Tapi selama kita masih bernapas, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar menegakkan dharma, merenungkan, memperbaiki diri saya, ya kan? Mempraktekkan dan memberi manfaat bagi semua orang. Kangen Susyong Sujeman, mohon maaf jika ada salah, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Kangen Suciyin ya. Kangen. Tadi ada Ridwan Susyong ya? Yang mau sharing ada Ridwan Susyong? Ya. Iya, selamat pagi.
Cháu Sang Suara saya hảo. terdengar? Kedengaran Sisyong, silakan. Ya, oke. Cảm ơn Sang dan Kaisi ya, cảm ơn moderator, cảm ơn juga kepada Puspa Sejie ya, atas kesempatan yang diberikan hari ini untuk saya berbagi ya. Jadi untuk topik hari ini adalah tubuh Dharma para Buddha bagaikan jagat raya. Jadi beberapa poin yang coba saya rangkum ya. Yang pertama itu diam bukan berarti tidak bergerak ya. Jadi walaupun kita duduk diam, sebenarnya bumi tetap terus berputar mengelilingi matahari. Demikian pula dalam kehidupan kita ya. Setiap detik itu terus berubah. Jadi tubuh kita semakin tua, pikiran juga berubah, dan waktu itu terus berjalan. Jadi inti yang Master sampaikan, kita ini tidak boleh terlena oleh keadaan yang kelihatannya tenang. Karena sebetulnya hukum kekalahan itu terus bekerja, selalu bekerja. Ya contohnya aja ya, jadi saat keluarga kita harmonis dan pekerjaan kita lancar, kita jangan jadi terlena atau jadi lengah ya. Kita harus tetap bisa menjaga kesehatan kita memperdalam dharma, dan berbuat baik. Karena segala kondisi dapat berubah sewaktu-waktu. Nah yang kedua itu, poin yang kedua, jadi kehidupan itu selalu berubah, tetapi dharma tidak berubah. Jadi manusia lahir, berkembang, tumbuh, udah gitu mencapai puncaknya, lalu menua dan akhirnya meninggal ya, ya. Semua ini adalah hukum alam ya. Namun di balik semua perubahan itu, kebenaran dharma itu tidak pernah berubah. Jadi intinya adalah kita jangan melekat pada masa muda, pada posisi, pada jabatan, pada kekayaan, pada kesedihan. Yang perlu dijaga adalah batin yang bisa memahami hukum sebab akibat. Contohnya ya, ketika saya pensiun, ya pernah satu waktu saya merasa kehilangan nilai diri ya. Jadi ya orang bicaranya itu post power syndrome lah, yang tadi kita bisa mimpin 250 orang, 300 orang, mendadak kita pensiun. Memang waktu di awal kita merasa wah enjoy juga ya, tadinya setiap hari mesti sibuk, mesti mikirin pekerjaan, mikirin begitu banyak orang. Sekarang bisa relax, bisa santai di rumah atau gimana. Tetapi pelan-pelan kita juga merasa kehilangan karena kita sudah tidak mempunyai power itu, dan juga relasi kita perlahan-lahan ya orang karena di dunia ini kan sangat realitas sekali ya. Masih punya kekuasaan, masih punya kekuatan, ya banyak orang yang deketin kamu atau gimana. Sesudah kamu pensiun ya berangsur-angsur udah pada hilang lah, cuman beberapa yang dekat sekali aja yang masih kita bisa berhubungan ya. Jadi ya sungguh bersyukur ya, waktu sudah pensiun beberapa lama saya bisa mengenal Suci ya. Jadi mungkin 70% waktu saya bisa gunakan untuk melayani masyarakat, menjadi relawan atau mendengar dharma, dan juga bisa memperdalam latihan batin saya. Poin ketiga yang disampaikan di sini adalah sifat Buddha sifat hakiki Buddha itu ada pada setiap orang ya. Jadi Sang dan juga mengingatkan kita bahwa kita di dalam hati kita itu ya memiliki sifat hakiki Buddha ya. Jadi maknanya adalah kita jangan meremehkan diri kita sendiri ataupun memandang rendah orang lain ya. Semua memiliki potensi untuk menjadi Buddha ya.
Sebagai contoh, umpama saat kegiatan di Suci, saat kita menerima bertemu dengan penerima bantuan yang miskin atau sakit ya, kita jangan hanya melihat kekurangannya, lihatlah mereka bahwa mereka juga sama memiliki martabat dan juga benih kebudayaan yang sama ya. Yang keempat itu ya, tubuh Dharma ini bagaikan ruang angkasa ya. Ruang angkasa itu bersih, luas, tidak tercemar oleh awan yang lewat. Demikian pula ya, Dharma juga selalu murni ya. Sebetulnya jadi yang tercemar itu bukannya Dharma, tetapi ya pikiran kita yang bisa tercemar. Jadi maknanya itu jika batin kita masih ada, masih dipenuhi oleh tanten seman, ya, kemarahan lah, iri hati, kesombongan, ya kita tidak, kalau batin kita masih tertutup itu, ya kita tidak akan bisa melihat kejernihan dari Dharma. Jadi kita harus setiap hari itu membersihkan hati kita melalui introspeksi, dan kita bisa bisa bersyukur dan bisa juga memaafkan. Udah gitu poin kelima yang terakhir itu persembahan terbaik adalah tindakan nyata. Jadi persembahan terbaik itu sebetulnya bukan kita pai-pai, kita kasih bunga, kita kasih buah, kita kasih dupa atau begitu ya. Ini mohon maaf, ini pandangan saya ya. Itu juga bukannya 100% salah ya itu. Tapi kalau pandangan saya itu fokusnya bukan di sana, tetapi persembahan yang terbaik itu adalah kita bisa menghormati Dharma itu melalui tindakan nyata ya. Contohnya ya kita bisa menolong orang yang membutuhkan, menjadi relawan dan berkontribusi dengan tulus. Kita juga bisa menjaga ucapan mulut kita agar tidak menyakiti. Kita bisa menjaga lingkungan kita, melindungi kehidupan. Nah, ini adalah menurut saya ini adalah salah satu poin penting persembahan yang paling baik ya. Jadi mungkin sebagai akhir kata ya, jadi hidup ini selalu berubah, tetapi Dharma itu abadi. Tubuh kita bisa jadi tua, namun sifat Buddha dalam diri kita tidak pernah berkurang ya. Tugas kita sekarang adalah bisa membersihkan batin kita, bisa menjaga pikiran yang benar, dan melakukan dalam tindakan sehari-hari ya. Jadi mewujudkan Dharma dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi ketika hati kita selaras dengan Dharma, kita bisa akan tetap tenang di tengah perubahan dunia ini ya. Jadi kita mungkin tidak dapat menghentikan perubahan kehidupan ya, tetapi kita dapat melatih diri kita, melatih batin kita, melatih hati kita agar tetap jernih seperti ruang angkasa ya. Dengan demikian setiap perubahan bisa menjadi kesempatan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan dan hati welas kasih kita. Iya. Oke, kangen sang dan kaise, kangen semuanya yang telah kangen kesempatan yang telah diberikan untuk saya sharing hari ini. Kangen. Kangen Susyong Ridwan ya. Kita akan next mungkin Hoklai Susyong kita quiz dulu, nanti quiz lagi ini kita minta Susyong Hoklai ya. Silakan Ci Happy, Kangen. Ya, Kangen izin dulu ya Susyong Hoklai, Happy baca quiz dulu hari ini ya. Habis ini baru Susyong Hoklai yang sharing. Kangen ya Susyong. Kangen ya host. Ayo Susyong Sece, kita ikuti kuis Simpasiang Senin 6 Juli 2026 Sutra Teratai Bab 1 episode 152. Cara menjawab kuis seperti biasa ya Susyong Sece, jawaban diketik di chat room everyone dengan format jawabannya, nomor soal lalu jawabannya. Contoh jawabannya 1D atau tipe A.
Kanan, silakan host, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, pemahaman tidak bergerak ataupun berputar menunjukkan bahwa titik-titik. A. Segala sesuatu benar-benar berhenti dan tidak mengalami perubahan. B. Kehidupan harus selalu berada dalam keadaan hening. C. Sesuatu dapat tampak diam tetapi proses perubahan tetap berlangsung. D. Tidak perlu memperhatikan proses yang terjadi dalam kehidupan. E. Gerakan hanya terjadi pada manusia dan makhluk hidup. Silakan dijawab ya, sesuai C. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close ya, host. Ya, kita close. Jawaban yang benar adalah kita close. Jawaban yang benar adalah E ya, sesuatu tampak diam tetapi proses perubahan tetap berlangsung. Next, nomor 2, host. Dalam memahami prinsip kebenaran, pemahaman tentang ada dan tiada mengajarkan kita untuk titik-titik. A. Menganggap segala sesuatu yang tampak sebagai kebenaran mutlak. B. Melihat segala sesuatu dengan kebijaksanaan tanpa melekat pada konsep ada atau tiada. C. Menentukan kebenaran hanya berdasarkan pemikiran dan pendapat pribadi. D. Menjauh dari kehidupan karena segala sesuatu berubah. E. Mengejar hasil agar terhindar dari rasa kehilangan. Ya, sudah dijawab C-nya. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close ya stasiun C. Silakan host. Jawaban yang benar adalah B ya, melihat segala sesuatu dengan kebijaksanaan tanpa melekat pada konsep ada atau tiada. Next, soal berikutnya yang ketiga. 6 faktor penyempurna dalam pembuka sutra menunjukkan bahwa ajaran Buddha A. Hanya dapat dipahami melalui hafalan kata-kata dalam sutra. B. Tidak membutuhkan pembuktian karena merupakan keyakinan pribadi. C. Hanya berlaku bagi orang yang telah mencapai pencerahan. D. Memiliki dasar yang jelas seperti ada bukti, tempat, pendengar, dan Buddha yang mengajarkan. E. Bergantung pada perubahan pandangan setiap orang. Ya, silakan dijawab. Saya akan mundur. 3, 2, 1. Kita close. Ya, kanan Susyong. Jawaban yang benar adalah C ya, memiliki dasar yang jelas seperti ada bukti, tempat, pendengar, dan Buddha yang mengajarkan. Silakan nomor 4. Silakan host. Mengapa kita perlu membedakan dengan jelas antara yang benar dan yang palsu? A. Agar dapat mengembangkan pemahaman terhadap berbagai kondisi kehidupan. B. Agar dapat belajar menghadapi perubahan dengan lebih bijaksana. C. Agar dapat memperbaiki cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. D. Agar dapat menjaga arah kehidupan sesuai dengan nilai yang diyakini. E. Agar dapat memahami kebenaran sejati dan melepaskan hayalan semu. Cara benar dan yang palsu ya, C. Ya, saya hitung mundur. Jawaban yang benar adalah E ya, agar dapat memahami kebenaran sejati dan melepaskan hayalan semu. Ya, silakan host. Berikutnya, sikap yang muncul ketika memahami Dharma dengan baik adalah A. Batin lebih terbuka dan merasakan sukacita dalam Dharma. B. Merasa diri lebih tinggi dibandingkan makhluk lain. C. Menganggap hanya tempat tertentu yang memiliki kebenaran. D. Mencari penghormatan dari orang lain melalui praktik Dharma. E. Menghindari hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Akan dijawab ya, sesuai. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ya,
Kanan sudah di close. Jawaban yang benar adalah A ya, sesuai C. Batin menjadi lebih terbuka dan merasakan sukacita dalam dharma. Next, yang terakhir, nomor 6, persembahan yang paling bermakna dalam mempelajari dharma adalah A. Mengamalkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. B. Menghargai ajaran dengan menjaga sikap hormat kepada dharma. C. Menjaga sikap hormat dalam setiap keadaan. D. Membagikan manfaat dharma kepada orang di sekitar. E. Membina diri dengan tekun sesuai dengan kondisi kehidupan. Ya, silakan dijawab ya sesuai C. Persembahan tadi ada 2. Di intisari yang ke-7. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close ya sesuai C. Jawaban yang benar adalah A ya sesuai C. Mengamalkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari itu adalah salah satu persembahan yang paling bermakna dalam mempelajari dharma. Kanan ya sesuai C yang sudah ikut kuis pada pagi hari ini. Sambil menunggu rekapan pemenang, kita persilakan waktu dan tempat untuk Susyong Hoklai. Silakan Susyong, Kanan, Amitofo, Cawan. Amitofo. Kanan Happy Sece, kanan Puspa Sece, kanan juga Master sudah menyirami Dharma kepada kita setiap hari ya. Jadi membasahi batin kita dengan Dharma tentunya sangat sukacita semuanya ya. Jadi apa Dhamma bisa ada di dalam hati, Dhamma bisa ada di dalam setiap tindakan kita. Jadi tubuh Dharma ya, Dharma kaya. Jadi saya ingat jadi ada satu apa itu ungkapan ya yang ada di Qing Shi Tang juga yang suka dinyanyikan juga dilantunkan itu li ti liu li tung xing yuan pu ti lin li tung gen sen gitu ya. Terus selanjutnya apa lagi? Apa tuh? Saya mendadak lupa lah ya. Pokoknya gitu aja. Artinya pu ti lin li tung gen sen itu hutan Bodhi itu berasal dari satu akar. Seperti kayak kita juga para bodhisatwa di Seci itu berasal dari satu akar. Akarnya adalah Master Isen Uliang Sung Isen. Jadi satu dari berasal apa menjadi tidak terhingga ya, dari satu master menjadi tidak terhingga, semuanya adalah sama. Jadi apa sharing dari Sesungsi tadi semuanya menggetarkan ya. Itu seperti juga musik-musik surgawi katanya ya di persamuan Dharma di Gereja Kuta. Ini luar biasa loh ya. Dan saya sangat salut sekali sama Yeni Sece ya. Yeni Sece memberikan sharing-sharingnya itu sungguh luar biasa. Jadi kalau rekodnya, kalau hanya melihat rekodnya yang katanya baru diceci begitu ya, saya lihat Yeni Sece ini sangat bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Master ya. Sehingga luar biasa. Jadi memang Master juga mengatakan usia itu ya bukan cuma panjang, ya. Jadi kehidupan itu bukan harus panjang usia saja, tetapi kehidupan itu kita bisa ambil kedalamannya, keluasannya, kelebarannya, ketinggiannya. Jadi artinya masih banyak sekali yang bisa dilakukan, bukan cuma hanya berharap panjangnya. Panjang saja kalau tidak melakukan apa-apa juga artinya hidup itu sia-sia. Ya, Master sudah berpesan seperti itu ya, berkata seperti demikian. Jadi yang penting adalah bukan seberapa panjangnya kita hidup, tapi seberapa banyak yang bisa dilakukan. Sama seperti tadi Yeni Sece sudah memberikan ini ya, dan sesungguhnya yang lain juga sama. Ya tadi mengatakan sumbangsi, kita terus bersumbangsi tanpa pamrih. Dalam bersumbangsi kita juga tentunya menggunakan hati, ya, menggunakan pikiran, tenaga dan lain-lain. Semuanya itu harus ada juga namanya menjaga kejernihannya, menjaga kebersihannya. Jadi yang tadi dari Sesung Ridwan mengatakan apa batin kita tuh bagaikan langit ya, langit yang jernih, bersih, lalu kemudian ditutupi oleh awan-awan. Ada awan yang putih, ada awan yang gelap ya. Kadang-kadang bukan ditutupi oleh awan, oleh polusi asap-asap dari mana-mana saja sehingga langit itu nggak kelihatan. Tetapi langitnya ada, langitnya tetap di sana, nggak kemana-mana, jadi nggak pergi dan juga nggak datang. Langit hanya ada di sana. Tapi langit itu juga kosong. Langit itu nggak berbentuk. Nah itu ya, jadi nggak ada lagi yang namanya ada dan tiada.
Ya, langit itu hanya sebutan, sebutnya dia kosong. Ya, langit itu ada nggak? Nggak ada tuh langit, nggak ada bentuknya langit. Dia cuma kosong. Disebutlah langit itu, sebutan itu adalah kesepakatan antara manusia yang kosong seperti itu disebutnya langit. Padahal nggak ada langit ya. Jadi awan apa semua juga sebutan. Semuanya adalah sebutan. Manusia kita sebutan. Sebutannya Happy, Puspa, Hokla itu sebutan. Sebetulnya ada nggak? Nggak ada katanya. Kosong. Semua adalah bentukan, bentukan. Semuanya bentukan, terbentuk, terjadi karena ada jalinan jodoh dan karma di sini yang apa yang berproses ya, yang berproses. Jadi proses-proses inilah, maka itu dalam proses kehidupan ini kita menggunakan ruang, waktu, dan juga interaksi yang tersesama untuk mengembangkan apa namanya kita punya meta, karuna, mudita, dan UPK. UPK itu adalah batin yang seimbang, dan yang selalu melakukan perbuatan tanpa syarat, tanpa pamrih, seimbang, batin seimbang, tubuh juga harus seimbang. Ya, jadi tubuh juga harus bisa mengimbangi batin. Kalau batinnya bisa dilatih, tubuhnya juga harus bisa dilatih. Seperti tadi Jenny Seje lagi, saya bilang Jenny Seje lagi ya, melatih tubuhnya. Ya, dari nggak bisa jongkok sampai bisa jadi jongkok gitu kan. Bersimpuh katanya, bersila. Ya, itu semua adalah pelatihan. Batin kita juga bisa dilatih. Batin yang tadinya kalau berkegiatan masih sering dikotori oleh berbagai macam awan-awan yang menutupi langitnya yang jernih tadi, ya. Ada awan kebencian, ada awan kesombongan, ada awan keserakahan, kemarahan, dan lain-lain. Itu semuanya bisa disingkirkan dengan apa? Dengan memberikan angin-angin yang apa namanya, yang sejuk, angin-angin yang membawakan apa namanya kesadaran seperti itu ya. Jadi kita selalu memunculkan apa yang buruk yang sudah muncul ya, harus kita ketahui dan dibuang, dilewatkan, digantikan dengan yang baik yang belum muncul. Karena itu kita juga harus belajar bagaimana mendeteksi awan-awan ini. Ya, jangan sampai udah awan menutupi langit kita masih nggak ngeh gitu ya, masih nggak tahu bahwa kita udah tertutup awan gelap begitu banyaknya ya, mukanya sudah masam, matanya melotot, rambutnya berdiri. Itu kalau yang punya rambut ya, kalau saya kan nggak punya rambut jadi nggak ada rambut berdiri lagi. Jadi itu harus sadar itu. Begitu kesadaran itu muncul, barulah awan-awan tadi itu perlahan-perlahan dia akan menjadi lenyap. Jadi kesadaran, angin kesadaran itu harus muncul dan kita berusaha memunculkan itu terus. Jadi makanya menjaga batin, ya, menjaga, mengelola batin. Batin dan jasmani harus dijaga dan dikelola agar tubuh ini masih bisa bekerja sama dengan batin selama mungkin, ya. Bukan kita mau berumur apa panjang, harus apa ini itu tuh, bukan demikian, bukan tujuannya, bukan umur panjangnya, tapi tujuannya adalah lebih banyak yang akan bisa dimanfaatkan oleh tubuh, jasmani, dan batin yang bekerja sama. Karena batin dan jasmani pasti harus bekerja sama. Kalau tubuhnya ya tidak sehat, batinnya terganggu, pasti terganggu. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu, itu baru cerita penyakitnya. Kalau pembayarannya, aduh kenapa mahal banget, kenapa ini banget, kenapa itu banget, kan banyak ya. Nah kalau sudah tubuhnya tidak sehat, berada di ranjang terus-terusan, aduh kapan saya bisa melakukan lagi, kapan saya begini, aduh saya nyesel lu kemarin itu nggak ikut Seceh Happy, oh saya nyesel nggak ikut Seceh Puspa. Nah penyesalan datangnya belakangan, ya terlambat. Tetapi waktu itu menyesal pun sudah nggak ada gunanya lagi. Pada saat masih bisa, kita sering merasa, ini bukan prioritas saya. Hari ini prioritas saya tempat yang lain. Besok aja deh, nanti aja deh, nanti aja. Apakah nanti itu betul-betul akan datang pada kita atau tidak? Ya banyak sekali contoh-contohnya. Jadi kita jangan lagi mengatakan nanti aja. Sebetulnya kalau memang bisa memberikan prioritas kepada kegiatan-kegiatan yang ada, berikanlah, munculkanlah prioritas ini. Jadi dengan demikian kita bisa terus berlatih. Nah, berlatih di dalam kegiatan itu jangan berharap semuanya harus serba mulus, serba bagus, serba sempurna. Kita akan menemukan berbagai
persoalan, dan persoalan-persoalan inilah yang akan mematangkan jiwa kita, yang akan menumbuhkan kebijaksanaan kita. Pucing isi pucang isi itu udah jadi kata-kata yang setiap hari harus kita ingat ya. Kalau kita tidak melakukan, kebijaksanaan tidak akan muncul. Ya, dengan melakukan memberikan solusi-solusi, tentunya kebijaksanaan muncul. Ya, karena itu kita gunakan waktu, ruang, dan interaksi antar sesama ini dengan sebaik-baiknya untuk mengelola batin dan jasmani kita, sehingga kita betul-betul di jalan Bodhisattva ini, seperti harapan tadi Yeni Sece juga yang berharap bisa selama-lamanya di jalan Bodhisattva ya. Sen sen si si cai putih jong, katanya Master bilang begitu ya. Jadi kita harus memunculkan aspirasi ini ke dalam batin kita supaya kita betul-betul bisa menjadi teguh tak tergoyahkan. Kanan saja, Chu Taja Fu Hui Suang Xiu. Cảm ơn Ngọc Lai Sư Siong. Ya, Sesio Hoklai. Silakan Ci Hevi. Ya, kanan ya Sesio Hoklai, Sece Puspa, kanan juga kepada Sesiung Sece ini sudah kepada host juga saya harus kanan karena Pemenang Ci. pemenang kuisnya ya, pemenang kuisnya udah keluar. Selamat kepada Tan Mui Kuat Sece dari Jambi, Shirley Yansen Sece dari Bandung, Eng Muyen Sece dari Tebing Tinggi, Gunawati Sece Barat 2, Meta Puspasari Sece dari Medan, Deliana Sece dari Jambi. Silakan Sesiung Sece, kita masih punya sedikit waktu. Jika Sesiung Sece mau sharing, silakan. Silakan dari Sesiung Sece. Nah, silakan. Xiaoling Sece. Silakan Sece Xiaoling. Cảm ơn. Ya, Chào anh Sece Puspa, chào anh Sece Hevi. Tadi saya juga ada mendengar tentang vegetarian ya. Saya ada membaca ya di dalam cerita Master ya. Nah, ini ada sedikit cerita Master ya, pada masa Sang Buddha masih hidup. Ada seorang tuan tanah yang merupakan seorang umat Buddha yang sangat taat. Ia menanam banyak sekali sayuran, di antaranya adalah sebidang kebun bawang putih yang luas. Ia berpesan pada pekerjanya, asalkan ada biku atau bikuni yang datang meminta sedekah, tidak peduli jenis sayuran apa atau berapa banyak dibutuhkan, Anda boleh memberikannya. Nah, kisah biksuni ini adalah dengan bawang putih ya. Pada saat itu ada sekelompok bikuni yang suka sekali dengan makan bawang putih. Setiap hari mereka pergi meminta bawang putih kepada tuan tanah dan diberikan seberapa banyak pun yang diminta oleh tuan tanah. Suatu hari beberapa orang bikuni datang ke rumah tuan tanah untuk meminta bawang putih. Sangat kebetulan sekali pada hari itu semua sayuran adanya. Hanya bawang putih saja yang tidak ada. Tuan tanah mengatakan, apapun sayuran yang kalian butuhkan akan saya berikan, tapi saya tidak punya bawang putih di rumah. Jika kalian membutuhkan bawang putih, kalian boleh pergi ke kebun bawang putih untuk mengambilnya. Kalian boleh mengambil seberapa banyak pun dibutuhkan. Saya telah berpesan pada penjaga kebun untuk mengizinkan kalian mengambilnya. Nah, setiba sekelompok bikuni di kebun, mereka merasa adalah sangat repot kalau perlu keluar setiap hari untuk mendapatkan sesuatu, karena sudah berada di kebun dan pemiliknya juga boleh mengizinkan untuk mengambil seberapa banyak pun yang diperlukan. Maka bikuni yang mengajak datang mengatakan kepada yang lain, mari kita mencabut sendiri. Setelah mendapatkan izin dari penjaga kebun, mereka mulai mencabuti bawang putih dan secara khusus memilih bawang putih yang berukuran besar. Akibatnya tunas-tunas bawang putih itu seluruh kebun menjadi rusak, terpijak-pijak. Melihat kondisi ini, penjaga kebun melaporkannya kepada tuan tanah. Namun tuan tanah merasa sangat tidak berdaya. Sudah jelas mereka adalah murid Sang Buddha, mengapa berperilaku demikian? Ya. Nah, suatu hari tuan tanah datang ke hadapan Sang Buddha dan menyampaikan hal tersebut kepada Sang Buddha. Sang Buddha lalu mengambil sekelompok bikuni ini dan memberikan teguran. Kalian sudah ketagihan makan bawang putih. Makan bawang putih bisa
mengorbankan hasrat keinginan, sehingga mengganggu ketenangan hidup. Itu adalah pantangan besar bagi anggota Sangha. Sang Buddha lalu memberikan analisa rinci tentang teori bagaimana jenis makanan bersifat perangsang seperti bawang putih ini bisa mendampak buruk pada psikologi atau fisiologi manusia. Menghapus hasrat keinginan dan menenangkan pikiran agar batin terasa nyaman dan leluasa. Maka 5 macam bawang sayuran, bau menyengat cenderung membuat hati orang bergairah. Begitu timbul bergairahan, akan sulit sekali untuk menjaga pikiran dan hasrat keinginan, sehingga membuat hidup tidak bisa tenang. Maka sejak saat itu Sang Buddha melarang para murid untuk makan 5 jenis bawang. Ya, makanan membangkitkan gairah antara lain bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang, bahkan sayur kucai. Biarpun kelima jenis makanan adalah jenis sayuran, tetapi para vegetarian tidak boleh memakannya. Dalam ilmu kedokteran modern pernah dilakukan analisa terhadap kandungan di dalam jenis bahan makanan ini. Terbukti bawang putih mengandung zat perangsang. Di pasaran ada semacam vitamin kompleks yang mampu menghilangkan rasa lelah dan membangkitkan semangat kembali. Ternyata di dalamnya ada ekstrak bawang putih. Jenis makanan ini setelah dimakan tidak saja membuat orang tidak merasa lelah, tetapi membangkitkan gairah kembali. Semua larangan dari Sang Buddha diperbuat demi kepentingan para murid. Berharap kita bisa tetap menjaga adanya sebuah batin yang sangat jernih di dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan tanpa membiarkan nafsu keinginan bergerak liar. Ini adalah pendidikan penuh ketelatenan dari Sang Buddha. Bagi seseorang yang belajar ajaran Buddha, paling penting adalah menghilangkan hasrat keinginan dan menenangkan pikiran. Dengan demikian, kehidupan baru bisa terasa nyaman dan leluasa. Oleh karena itu, kita harus secara cermat menerima dan tahu berterima kasih atas bimbingan penuh kebijaksanaan dari Sang Buddha. Perasaan terima kasih harus dimulai lebih bersungguh hati tentunya ya. Nah ini dari Master, maka kita kehidupan hari-hari kita harus lebih bersungguh hati. Sering Master mengatakan gitu. Berarti bervegetarian itu adalah kebenaran yang tertinggi, ialah belajar tingkat paling tinggi, yaitu belajar bervegetarian. Ya, itu adalah satu keagungan semua bentuk kehidupan. Kalau kita bisa memuliakannya ya, maka kita bisa bervegetarian ya. Kan-en ya Sece Puspa ya. Ini dapat dari Master Cheng Yen. Kan-en. Kan-en Shaolin Sije ya, mungkin dari Shisung Sujeman setelah kita memahami, kita juga mulai belajar ya, melepas ya. Soalnya kita tahu kondisi kita memahami Dharma harus kita praktekkan. Kalau kita tidak praktekkan, sebenarnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari perubahan itu ya. Kalau kita praktekkan, kita mendapatkan perubahan-perubahan yang sangat menakjubkan. Mungkin Sije Happy, jamnya udah jam 9 atau ada yang lain lagi? Ya, kalau jam sudah jam 9. Oke. Kita Ini akan ada tutup ya. intisari. Ini Ada intisari, ada kosakata. Ada ini apa? Kosakata ya. Kosakata ya. Silakan Seopusa. Seopusa silakan. Nixon. Silakan Seopusa Nixon. Tunggu ya, kita tunggu hostnya kayaknya mungkin. 感恩是供上人开示，感恩是不是伯？金丝妙莲花熏法香与会，Kosakata 熏法香Bab 1 Pendahuluan Episode 152 Tubuh Dharma dari para Buddha adalah seperti jagat raya. 一时 seketika 感恩是不是伯早上好 Kan-en Seopusa ya. Kita juga akan kan-en ya kepada kita punya Shisung Sujeman yang hari ini sharing Sije Pipiliang, Shisung Sidik, Shisung Ong Chiwe, Sije Gunawati, Sije Yeni, Shisung Ridwan, Shisung Hoklai, dan juga Sije Xiaoling. Kan
kepada sesong-sejemen semuanya yang hari ini juga ikut mendengarkan Dharma, dan kangen kepada host kita semuanya ya. Kangen Happy Seje, silakan kangen Amitofo. Amitofo, kangen ya Session Sece. Baiklah Session Sece, sebelum kita mengakhiri, marilah kita bangkit berdiri. Session Sece, Qing Qili, Qing He Chang. Silakan host. Silakan host. Jiang Bo Pusa, Ji Sang Ren Xin, San Wen Xin Li, Wen Xin, Dai Wen Xin, San Wen Xin. Kangen Session Sece. Kangen ya host. Kangen Session Sece yang sudah hari Kangen semuanya, sampai besok. Kan Sampai en jumpa Session besok. Sece, kan en.在苦难中张扬慈悲，在变数中考验智慧，在艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心。在复杂中欣赏优点，在理想中追求进步，点滴汇聚大爱与情谊，让人间没有苦痛与悲戚。艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心，在人我中相互感恩，在社会中相互真，祈愿生命和心灵有情，祈愿时代安居乐业，人安心，传颂生命的尊贵与传奇。在苦难中张扬慈悲，在变数中考验智慧，在艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心。在人我中相
传颂圣